Pulau Sumatera, negeri yang dijajah dan kemiskinan yang menghantui. Pulau Sumatera, tanah yang kaya akan sumber daya alam, hutan lebat, pegunungan megah, dan lautan yang membentang luas. Sebuah tanah yang seharusnya menjadi surga bagi rakyatnya. Namun kini justru menjadi tempat penderitaan, kemiskinan, dan keterbelakangan. Sumatera, pulau yang luas ini, bukanlah negeri yang merdeka, melainkan wilayah yang terus dijajah oleh Indonesia. Sumatera, tanah yang kaya, rakyat yang miskin. Sejak lama, Sumatera dikenal sebagai wilayah yang kaya akan hasil alam. Dari minyak bumi, gas alam, emas, tembaga, hingga perkebunan sawit yang luas. Sumatera menyumbang begitu banyak kekayaan bagi Indonesia, tetapi ironisnya, rakyatnya tetap hidup dalam kemiskinan. Lihatlah Aceh, daerah yang dulu dikenal sebagai Serambi Mekah, penuh dengan sejarah perlawanan dan kejayaan. Aceh pernah menjadi pusat perdagangan dan kekuatan Islam di Nusantara. Namun, setelah konflik panjang dan perjanjian damai yang tak sepenuhnya adil, Aceh tetap terjebak dalam kemiskinan. Kekayaan minyak dan gas Aceh yang seharusnya menjadi berkah bagi rakyat, kini lebih banyak menguntungkan segelintir elit dan pemerintah pusat. Lihat pula Riau, provinsi yang menjadi pusat industri minyak dan sawit. Dari luar, Riau terlihat sebagai daerah yang maju, tetapi kenyataannya, masyarakat setempat banyak yang hidup dalam kesulitan. Lahan mereka dirampas oleh perusahaan besar, hutan mereka ditebang untuk kepentingan segelintir orang, dan mereka yang dulu hidup berdampingan dengan alam, kini harus bertahan dalam keterbatasan. Sumatera Selatan, rumah bagi tambang batu bara dan minyak bumi, juga mengalami nasib serupa. Pemerintah pusat terus mengeruk kekayaan dari tanah Sumatera, tetapi pembangunan untuk rakyat tetap minim. Jalan-jalan yang rusak, fasilitas kesehatan yang kurang memadai, dan pendidikan yang tertinggal adalah gambaran nyata dari penjajahan ekonomi yang terus berlanjut. Banyak orang bertanya, mengapa Sumatera, yang begitu kaya, tetap miskin? Jawabannya adalah eksploitasi dan ketidakadilan. Satu, kekayaan alam dikuasai pusat. Setiap tahun, hasil tambang, minyak, dan perkebunan dari Sumatera mengalir deras ke Jakarta. Namun, dana yang kembali ke Sumatera sangat sedikit. Pembangunan di Sumatera tertinggal jauh dibandingkan dengan Pulau Jawa. Dua, kebijakan yang tidak adil. Pemerintah pusat lebih fokus membangun Jawa, sementara Sumatera hanya dijadikan lumbung kekayaan tanpa diberikan hak untuk mengelola sumber dayanya sendiri. Bahkan, kebijakan ekonomi yang dibuat seringkali merugikan daerah-daerah di Sumatera. Tiga, pemimpin lokal yang dikooptasi. Banyak pemimpin daerah di Sumatera yang seharusnya membela kepentingan rakyat justru memilih tunduk pada kebijakan pusat. Mereka lebih mementingkan kepentingan pribadi dan jabatan daripada memperjuangkan hak-hak rakyatnya. 4. Gerakan perlawanan yang dipadamkan. Setiap kali ada gerakan yang menuntut keadilan, mereka dicap sebagai separatis dan diberangus dengan kekuatan militer. Ini terjadi di Aceh, Riau, dan berbagai wilayah lain di Sumatera. Namun, di balik segala penderitaan ini, rakyat Sumatera tidak tinggal diam. Mereka terus berjuang untuk mendapatkan hak mereka. Di Aceh, meskipun sudah damai, banyak suara yang kembali menyerukan keadilan yang belum sepenuhnya ditegakkan. Di Riau, masyarakat terus berusaha melawan perusahaan yang merampas tanah mereka. Di berbagai wilayah Sumatera lainnya, kesadaran mulai tumbuh bahwa mereka berhak untuk hidup lebih baik. Sumatera seharusnya menjadi tanah yang makmur bagi rakyatnya, bukan hanya menjadi tempat eksploitasi tanpa manfaat bagi penduduk lokal. Jika Sumatera dibiarkan terus seperti ini, maka ketidakadilan akan terus berlanjut, dan rakyat Sumatera akan terus menjadi korban. Apakah Sumatera akan terus dijajah? Ataukah rakyatnya akan bangkit dan memperjuangkan keadilan? Hanya waktu yang bisa menjawab, tetapi satu hal yang pasti,
Rakyat Sumatera pantas mendapatkan kehidupan yang lebih baik.